Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hibal Bisa dengan NIM 2520101185 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 UIN Siber Syahidiyah Cirebon. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Basyiron MA. Di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon tersimpan sebuah situs bersejarah yang serat makna spiritual dan budaya. Di tempat ini bukan sekedar kumpulan batu karang yang tersusun indah, namun juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang kerajaan Cirebon dan para wali di tanah Jawa. Inilah Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi terletak di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kompleks ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 15 hektar yang dikelilingi taman dan pepohonan yang rindang. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu sunya yang berarti sepi atau hening dan ragi yang berarti raga atau diri. Jika digabungkan, Sunyaragi berarti tempat untuk menyepi dan mengheningkan diri. Tempat ini dibangun sebagai tempat bermeditasi para sultan dan bangsawan Kesultanan Cirebon, serta menjadi tempat pembersih diri lahir dan batin sebelum mereka melaksanakan tugas pemerintahan maupun keagamaan. Goa Sunyaragi diperkirakan dibangun pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Pangeran Kararangan, putra Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pada awalnya, kompleks ini hanya berupa tempat pertampaan sederhana, namun seiring waktu, struktur bangunannya berkembang menjadi kompleks megah dan banyak ruangan dan lorong bawah tanah. Arsitektur Goa Sunyaragi menggambarkan perpaduan yang unik antara unsur Islam, Hindu, dan Tionghoa. Hal ini menunjukkan betapa terbukanya budaya Cirebon terhadap pengaruh luar tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Dari kejauhan, Goa Sunyaragi tampak seperti benteng batu karang besar. Namun jika melangkah masuk, kita akan menemukan labirin goa, lorong sempit, ruang pertapaan, dan beberapa bagian penting dari kompleks Goa Sunyaragi antara lain: pertama ada Goa Peteng, goa yang sangat gelap digunakan untuk meditasi tingkat tinggi. Yang kedua ada Bangsal Jinam, yaitu tempat sultan menerima tamu atau memberi wejangan kepada para pejabat. Yang ketiga ada Goa Padang Ati, melambangkan pencerahan batin setelah melewati kegelapan spiritual. Yang keempat, Goa Lawa, tempat untuk melatih ketahanan diri. Dinamakan Goa Lawa karena dulunya itu banyak kelelawar di dalam goa itu. Kelima ada Goa Kelanggengan, di mana dipercaya sebagai tempat bersemedi agar hubungan cinta menjadi langgeng. Yang keenam ada Goa Arga Jumut, yang digunakan sebagai tempat pertapaan para prajurit kerajaan. Setiap goa memiliki simbolisme tersendiri menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, bagi para bangsawan Cirebon, Goa Sunyaragi bukan sekedar tempat wisata atau pelarian. Ini adalah ruang spiritual, tempat menemukan keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan kebijaksanaan batin. Para sultan biasanya datang ke sini untuk bersemedi, berdoa, dan menenangkan diri sebelum mengambil keputusan penting.
Selain itu, Goa Sunyaragi juga digunakan sebagai tempat pelatihan para prajurit, baik fisik maupun mental. Dalam catatan sejarah, para wali dan ulama sering datang ke tempat ini untuk berzikir dan bertafakur. Karena itu, Goa Sunyaragi juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam melalui pendekatan budaya dan meditasi. Setiap bagian dari Goa Sunyaragi memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, lorong-lorong sempit yang melambangkan perjuangan manusia menghadapi kesempitan hidup. Sedangkan ruang terbuka di tengah kompleks melambangkan kebebasan batin setelah melalui ujian. Air yang mengalir di sekitar Taman Sunyaragi melambangkan pembersihan diri dan penyucian jiwa. Sementara itu, batu karang yang keras menggambarkan keteguhan iman dan ketegasan hati. Keseluruhan kompleks ini mengajarkan filosofi Jawa yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Sangkan Paraning Dumadi memahami asal dan tujuan hidup manusia, bahwa semua harus menempuh jalan sepi, menenangkan diri dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Pada masa kejayaannya, Goa Sunyaragi menjadi tempat penting dalam kehidupan rohani Kesultanan Cirebon. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat ini mengalami beberapa kali kerusakan. Pada tahun 1787, Goa Sunyaragi sempat dihancurkan oleh pasukan Belanda karena dianggap sebagai tempat pertemuan rahasia para pejuang Cirebon. Selain itu, kompleks ini beberapa kali diperbaiki oleh keturunan kesultanan dan pemerintahan daerah. Meski banyak bagian yang telah rusak, nilai sejarah dan spiritualnya tetap hidup hingga saat ini. Kini Goa Sunyaragi telah menjadi objek wisata budaya dan sejarah unggulan kota Cirebon. Setiap tahun ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan, arsitektur, dan keheningan tempat ini. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya pelestarian sebagai pemugaran struktur pembangunan, pembuatan taman, dan penyelenggaraan festival budaya. Salah satu acara menarik yang rutin digelar di sini adalah Festival Goa Sunyaragi yang menampilkan seni tradisional seperti tari topeng Cirebon, gamelan sekaten, dan pertunjukan wayang. Selain itu, banyak juga seniman dan komunitas budaya yang menjadikan Goa Sunyaragi sebagai tempat latihan, pementasan, bahkan meditasi spiritual modern. Adapun nilai edukasi dan pembelajaran dari Goa Sunyaragi ini, mengunjungi Goa Sunyaragi ini bukan hanya tentang wisata, tetapi juga tentang pembelajaran. Kita diajak untuk merenungi makna kehidupan, pentingnya kesederhanaan, dan kekuatan introspeksi diri. Dari tempat ini kita belajar bahwa kemajuan lahiriah harus diimbangi dengan kedalaman batin, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Goa Sunyaragi mengajarkan kita untuk menyepi di tengah keramaian, menemukan kedamaian di antara kegaduhan dunia modern. Goa Sunyaragi bukan sekedar peninggalan masa lalu, ia adalah cermin kebijaksanaan para leluhur Cirebon yang memadukan ilmu seni dan spiritualitas dalam satu kesatuan. Ketika kita melangkah di antara batu karangan yang dingin, kita seolah diajak menapak jejak para raja dan wali yang pernah berdamai di sana. Menemukan ketenangan bukan di luar tapi di dalam diri. Maka setiap berkunjung ke Goa Sunyaragi, ingatlah pesan yang terkandung di dalam namanya Sunyaragi, yang artinya sepi dalam raga. Heningkan diri dan dengarkan bisikan jiwa, karena di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Di Cirebon, Jawa Barat, inilah kisah tentang Goa Sunyaragi, tempat menyepi para raja, sebuah warisan budaya yang tak lekang oleh waktu dan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.